Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imamah, NIM 172010115. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Kebelet Kaya. Langsung saja untuk bab pertama, yaitu bagaimana memunculkannya. Poin pertama yaitu berani itu munculnya dari dalam. Jangan berpikir karena tidak punya pengalaman berarti tidak mampu. Pola pikir dan tindakan akan segera mengikuti keputusan kita. Hal yang paling penting adalah memberanikan diri kita untuk menjadi seorang pengusaha. Poin yang kedua yaitu lakukan segera. Kesempatan itu ada bagi mereka yang memiliki harapan dan kemauan. Jika tidak ada kemauan, itu akan membuat kesempatan sukses menjadi kecil. Poin ketiga yaitu kuasai secara detail. Menjadi paham dan pandai menjelaskan setiap permasalahan akan menjadikan sebuah peluang menjanjikan. Poin keempat yaitu berbeda itu strategi. Beranilah tampil beda karena berbeda itu akan membuka peluang untuk lebih dikenal. Poin kelima yaitu berjuang butuh siasat, yaitu sebagai entrepreneur harus pantang menyerah, berani mencoba dan berpikir positif. Poin keenam yaitu menaklukkan investor. Meyakinkan investor bahwa bisnis kita itu dapat membangun investasi atau dengan keuntungan yang besar. Bab kedua yaitu bagaimana menjadi entrepreneur. Poin pertama yaitu bermula dari impian. Impian dalam bentuk kita adalah motivator kesuksesan yang sangat ampuh. Tanpa impian, dunia tidak akan berwarna dan tidak hidup. Poin yang kedua yaitu lihat kebutuhan sekitar. Banyak hal yang dapat diraih di sekitar kita jika betul-betul jeli melihatnya. Terciptanya peluang bisnis terjadi karena sebuah bisnis yang dijalankan. Poin yang ketiga yaitu empati membuat kita terlibat. Tidak hanya kaya materi, tetapi juga hati dan moral, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat. Itu sebabnya empati menjadi dasar yang penting dalam kehidupan, begitupun dalam berbisnis. Poin keempat yaitu memberi nilai tambah. Setiap bisnis akan memberi peluang bisnis lainnya, tinggal kita harus kreatif menciptakannya. Poin kelima yaitu menjual barang plus manfaatnya. Selain menjelaskan fungsi alat yang kita jual, kita harus menjelaskan apa manfaatnya dan ditambah bonus undian agar pembeli makin tertarik. Yang selanjutnya itu poin keenam, mewujudkan mimpi pelanggan, yaitu menjual produk atau jasa. Yang paling efektif adalah apa yang diinginkan oleh pelanggan itu. Selanjutnya itu poin ketujuh, peluang tergantung cara melihatnya, yaitu entrepreneur akan melihat peluang sebagai pekerjaan berikutnya, entah sektor barang ataupun jasa. Bab ketiga yaitu membidik pasar. Poin pertama yaitu butuh nyali untuk mewujudkan ide. Tidak hanya menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga wawasan yang luas dan berani untuk mewujudkan suatu ide menjadi nyata. Poin yang kedua yaitu adrenalin dan seni berutang. Dalam berbisnis, berutang untuk tambahan modal kerja atau investasi itu wajar. Utang akan menjadi petaka jika tidak digunakan secara produktif. Poin yang ketiga yaitu kejelian menang perbedaan. Itu kemampuan menggunakan pikiran, imajinasi adalah salah satu bagian terpenting dalam pengambilan keputusan. Poin keempat yaitu bangunlah komunitas. Membangun komunitas yang terlatih, terprogram, dan terarah dapat menciptakan kultur yang baik, sehingga dapat menjadi promosi yang menarik. Poin yang kelima yaitu prediksi sebuah fenomena. Kemampuan memprediksi sebuah fenomena akan terlihat lebih matang. Kemampuan ini akan membuat bisnis kita lebih aman karena sudah lebih dulu memprediksi pasar. Poin keenam yaitu komentator yang bukan aktor. Jika kita melihat peluang, kita harus cepat bereaksi untuk memanfaatkan peluang tersebut sebelum orang lain mengambil peluang tersebut. Selanjutnya yaitu bab keempat, hati seorang entrepreneur. Poin pertama yaitu belajar sambil mengerjakan.
yaitu kerjakan dulu semuanya, lakukan apa yang bisa dilakukan, tangani semua sambil mengerjakan bisnis. Poin kedua yaitu belajar dari kesuksesan. Jangan terlena dengan kesuksesan yang dapat menjerumuskan. Pandailah mengelola kesuksesan agar tidak menjadi bumerang. Poin ketiga yaitu mengelola kegagalan. Semakin sering gagal, kita akan semakin jeli dan pintar dalam melihat sebuah peluang. Poin yang keempat yaitu mengelola stres. Jangan membuat keputusan saat tertekan atau stres. Biasanya keputusan dalam panik akan membuat kerugian. Yang selanjutnya yaitu poin kelima, fokus dalam masalah. Jika kita fokus, maka semua dapat terlihat jelas. Selanjutnya yaitu poin keenam, mencari cara yang terbaik, yaitu seorang pebisnis harus jeli untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas baik, tetapi juga harganya yang terjangkau. Selanjutnya yaitu bab kelima, pola pikir entrepreneur. Poin pertama yaitu selalu di pinggir jurang, yaitu selalu haus tantangan dan peluang untuk hari-hari yang bernilai. Poin yang kedua yaitu memanfaatkan resiko. Memperhitungkan resiko yang akan terjadi terlebih dahulu. Poin yang ketiga yaitu cerdas melihat peluang. Entrepreneur harus pandai melihat peluang dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, jangan cepat puas. Bisnis itu tidak bisa selalu diprediksi. Selanjutnya yaitu bab kelima, yaitu tugas entrepreneur. Poin pertama yaitu kreatif itu berbeda. Seperti perusahaan yang berkembang, karyawan akan menjadi aset. Begitu bergerak menjadi lambat. Semua seolah jadi beban. Itu sebabnya jiwa kreatif dibutuhkan. Poin yang kedua yaitu mengelola sumber daya. Banyak orang belajar ilmu mengenal cukup lama, padahal itu semua dapat dipelajari dalam praktek di lapangan. Yang poin ketiga yaitu komunikasi itu seni. Kita bisa melihat bisnis yang berjalan lancar dengan membangun interpersonal yang baik. Poin keempat yaitu insting kepemimpinan. Itu semakin sering mengasah rasa tanggung jawab, semangat leadership, kita akan semakin mudah untuk muncul. Bab ketujuh yaitu zero prinsip entrepreneur. Poin pertama yaitu mulai dari nol. Modal tidak hanya uang, tetapi keterampilan, jaringan, vendor menyuplai produk dan aset tak berwujud yaitu sahabat. Poin yang kedua yaitu jujur dalam berbisnis. Kejujuran pebisnis dapat menumbuhkan kepercayaan dalam usaha. Poin yang ketiga yaitu zero min. Kemampuan mengosongkan pikiran dalam pebisnis dapat membuat pikiran jernih dan membuat ide-ide yang belum terfikirkan sebelumnya. Bab ke-8 yaitu berbisnis tanpa uang tunai. Poin yang pertama yaitu bukan mencari, tetapi dicari oleh modal. Bisnis modalnya bukan uang saja, tetapi kelayakan. Tidak hanya modal pribadi, tetapi juga pihak lain yang penting, money management yang kuat. Poin yang kedua yaitu kerjasama modal. Apa yang bisa dilakukan kita lakukan. Kalau tidak minta kerjasama dengan orang yang ahlinya. Poin yang ketiga yaitu bagi hasil yang menguntungkan. Berbisnis tanpa uang tunai yaitu mereka 100% modal dan Anda yang 100% tenaga. Poin keempat yaitu menjadi perantara. Membangun jaringan menjadi broker. Salah satu cara dapatkan uang tanpa mengeluarkan modal uang. Poin yang kelima yaitu barter dengan pemasok. Barter menjadi sulit jika barang yang ditukar tidak ada kesepakatan, tetapi akan mempunyai nilai jika benda memiliki nilai intangible atau tak berwujud. Yang keenam yaitu multifungsi. Tidak hanya terfokus dengan satu usaha, bisa diselingi dengan kegiatan yang baru. Bab ke-9 yaitu darah entrepreneur. Poin pertama yaitu penilaian karakter yang baik.
Memilih mitra atau pegawai memerlukan ketajaman intuisi dan pengalaman. Pengalaman harus diasah selama berwirausaha. Poin kedua yaitu orientasi pada pelayanan. Seorang pebisnis harus menyajikan servis yang baik dan bermutu. Mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan dalam pelayanan menjadi mutlak bagi pebisnis. Poin yang ketiga yaitu fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Kesungguhan adalah salah satu ciri esensial usaha bisnis. Hanya dengan fokus kita akan berhasil. Poin yang keempat yaitu memikat promosi. Membangun komunitas adalah sebuah metode promosi yang menarik dan tidak memerlukan banyak media pengiklanan yang mahal. Poin kelima yaitu berhitung sebelum berhutang. Mempertimbangkan sebelum mengajukan utang untuk usaha. Lihat keuangan pribadi dan keuangan usaha. Poin keenam yaitu memilih orang yang tepat. Dalam memilih karyawan, hanya yang terbaik dan cocok menurut kita, memberi tugas sesuai job desk dan kemampuan untuk memaksimalkan produktivitas. Poin ketujuh yaitu mencari dan menciptakan usaha. Memulai bisnis biasanya diawali dengan memiliki referensi sebuah produk yang baik dan menarik dan harga di bawah pasaran, mencari prospek serta pelanggan untuk ditawarkan barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu poin 8, peluang itu membutuhkan kecepatan. Setiap gerak dan pandang mata yang kita layangkan, ada banyak kesempatan bisnis untuk berkembang, sehingga kita harus bergerak dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu poin 9, sosialisasi dan promosi. Menjalin hubungan sosial yang baik dan berperan aktif membuat kita dikenal oleh banyak orang. Sosial yang baik menjadi sarana promosi. Poin ke-10 yaitu pandang jauh ke depan. Menabung merupakan bagian dari strategi untuk masa depan. Selanjutnya yaitu bab 10, aturan main entrepreneur. Poin pertama yaitu berpikir positif. Seorang entrepreneur harus berpikir dan berperilaku positif. Jika suasana kerja dan tanggung jawab masing-masing divisi dilaksanakan dengan sikap positif, pelanggan akan merasakan suasana pada produk dan jasa yang kita jual. Poin yang kedua yaitu jangan pelit ilmu. Selain untuk diri sendiri, ilmu yang kita miliki juga bisa bermanfaat untuk orang lain, yaitu jika kita mengajarkan kepada orang lain. Poin yang ketiga yaitu fenomena magis. Pada dasarnya sukses sebuah usaha adalah berkat kerja keras dan rezeki dari Allah SWT. Poin yang keempat yaitu menjual butuh strategi. Seorang entrepreneur dituntut untuk mampu dan jeli dalam menghadapi kompetisi terhadap produk yang sejenis. Poin kelima yaitu belajar dari pengalaman orang lain. Belajar dari seorang yang berpengetahuan dan melakukan apa yang diketahuinya. Poin selanjutnya yaitu poin 6, berinvestasilah. Sebagai entrepreneur, kita diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan di masa depan dan asuransi atau menabung. Bab 11 yaitu budaya entrepreneur. Poin pertama yaitu belajar dan berikan yang terbaik. Seorang entrepreneur sejatinya harus haus ilmu. Jika seorang merasa cukup ilmu dan memutuskan tidak belajar, bisa dibilang dia berhenti berkembang. Cukup ilmu akan menjadi bekal untuk mendapatkan hal yang terbaik. Poin yang kedua yaitu sportif, tumbuh di dalam. Di dalam berbisnis, kita perlu orang-orang yang berjiwa sportif dan tanggung jawab untuk mencapai sebuah kemenangan. Poin yang ketiga yaitu menciptakan kader. Semua manusia memiliki 24 jam yang sama dan memiliki kemampuan yang sama. Semakin banyak kader, semakin banyak waktu yang kita miliki. Poin yang keempat yaitu berdaya juang. Mulailah sesuatu yang baru agar dapat berjalan terus ke depan dan tidak perlu berpikir untuk kembali. Cari peluang dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha.
Poin kelima yaitu menunda kesenangan. Bagi entrepreneur, kemampuan menunda kesenanganlah yang membedakan dengan kesuksesan orang. Sebagai pebisnis, kita harus tahu kapan harus memanfaatkan uang untuk kesenangan dan kapan untuk berinvestasi. Bab ke-12 yaitu sikap entrepreneur. Poin pertama yaitu modal orang lain. Jika melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses, berarti kita memiliki mental pebisnis. Bab kedua yaitu jaringan orang lain. Yang harus dimiliki setiap entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain, karena itu sarana kesuksesan seorang pebisnis. Poin yang ketiga yaitu tenaga orang lain. Menggunakan tenaga orang untuk menjalankannya, dan untuk itu kita yang menanganinya. Poin yang keempat yaitu memiliki salesmanship. Itu sebagai sales, banyak mengenal orang adalah sebuah jaringan yang akan memperkuat bisnis kita nantinya. Jika telah mendapatkan kepercayaan, kita akan mempunyai banyak kenalan dan mereka akan tahu kemampuan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.